Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Bilal, absen 17 dari kelas 86. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Bayhaki Asyafi dari kelas 86 nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nanzi Aldran Fenis dari kelas 86 nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Natasha Bella dari kelas 86 absen 26. Pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa tetap bersih dan seimbang di dalamnya? Setiap hari, sel-sel tubuh kita bekerja keras melakukan berbagai metabolisme yang penting untuk hidup. Tapi, setiap proses pasti menghasilkan sampah kan? Nah, kalau sampah ini menumpuk, bisa jadi racun. Lalu, siapa pahlawan super di tubuh kita yang bertugas membuang semua limbah ini? Jawabannya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna dari dalam tubuh makhluk hidup untuk menjaga homeostasis. Organ utama yang berperan dalam sistem ekskresi manusia adalah ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Ginjal menyaring darah dan membentuk urin. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kulit mengeluarkan keringat dan zat-zat lain, serta hati memecah racun dan membentuk urea. Organ-organ sistem ekskresi dan fungsinya. Ginjal fungsinya menyaring darah untuk membentuk urin yang mengandung sisa metabolisme seperti urea, asam urat, dan kelebihan air. Fungsi lainnya membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Paru-paru fungsinya mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O dari tubuh sebagai hasil dari proses respirasi seluler. Kulit fungsinya mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta zat lain melalui kelenjar keringat. Fungsi lainnya membantu mengatur suhu tubuh. Hati fungsinya bertindak sebagai detoksifikasi dengan memecah senyawa beracun menjadi zat yang tidak berbahaya dan membentuk empedu yang membantu pencernaan lemak. Gangguan pada sistem ekskresi meliputi masalah pada organ-organ seperti ginjal, kulit, dan paru-paru, termasuk batu ginjal, gagal ginjal, infeksi saluran kemih, jerawat, dan pneumonia. Gangguan pada ginjal. Gangguan pada batu ginjal disebabkan oleh terbentuknya endapan mineral dan garam di ginjal yang bisa menyumbat saluran urin dan menyebabkan nyeri hebat. Gagal ginjal disebabkan oleh ginjal yang kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dan cairan dari darah, baik secara akut maupun kronis. Infeksi saluran kemih disebabkan karena infeksi bakteri pada saluran kemih, kandung kemih, atau uretra yang dapat menyebabkan nyeri saat buang air kecil. Nefritis disebabkan peradangan pada nefron, unit fungsional terkecil di ginjal, yang dapat mengganggu penyaringan darah. Diabetes insipidus yang disebabkan oleh kondisi akibat kurangnya hormon ADH yang mengatur reabsorpsi cairan di ginjal sehingga menyebabkan buang air kecil yang berlebihan. Jerawat terjadi karena tersumbatnya pori-pori kulit yang menghambat pengeluaran keringat. Kutu air disebabkan karena gangguan pada kulit akibat terhambatnya pengeluaran keringat yang membuat kulit lembab dan bisa memicu pertumbuhan jamur. Gangguan pada paru-paru. Pneumonia disebabkan karena infeksi bakteri atau virus pada paru-paru yang mengganggu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Penyakit paru obstruktif kronis disebabkan karena kondisi paru-paru yang tidak lagi membuang karbon dioksida secara normal. Gangguan pada hati. Sirosis hati disebabkan oleh kerusakan jaringan hati yang berubah menjadi jaringan ikat fibrosa, mengganggu fungsi detoksifikasi dan ekskresi hati. Belum ya, jadi dulunya susah untuk minum air. Benar, jaga-jaga sebelum kena gangguan ekspresi juga.